Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Bujana. Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan soal-soal di buku PR interaktif Intan Pariwara Matematika lanjut kelas 11B. Yang akan kita bahas yaitu masih berkaitan dengan bab 2 fungsi dan pemodelannya, tepatnya yaitu asesmen 1 pilihan ganda nomor 1 sampai 10 halaman 53 sampai 54. Langsung kita menuju ke soal yang nomor 1. Diketahui fx sama dengan akar 3 cos x. Nilai f 3 derajat adalah titik. Penyelesaiannya ini soal cukup mudah ya, tinggal mensubstitusikan x 30-nya ke fungsinya. F 30 derajat sama dengan akar 3 cos 30 derajat. Sama dengan akar 3 kali cos 30 itu adalah setengah akar 3. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. 3 kali setengah berarti 3/2. Sehingga jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Jika fx sama dengan akar 2 ditambah cos x, nilai f 135 derajat adalah titik. Penyelesaiannya F 135 derajat sama dengan akar 2 ditambah cos 135 derajat. Sama dengan akar 2 ditambah cos, ya 135 itu berarti berada di kuadran 2. Kita gunakan ini ya, yang cos 180 derajat min 45 ya. 180 min 45 kan 135 derajat ya. Sudut berkorelasi masih ingat ya di semester 1 kemarin. Sama dengan akar 2 dikurangi sehingga ini sesuai dengan rumputnya berarti cos 180 min alfa, maka hasilnya adalah min cos alfa ya. Karena cos di kuadran 2 itu bernilai negatif berarti min cos 45. Sama dengan akar 2 min ya, cos 45 adalah setengah akar 2. Akar 2 dikurangi setengah akar 2 hasilnya adalah setengah akar 2. Sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 3, diketahui cos theta sama dengan min 6/10 dan theta berada di kuadran 3. Nilai tan theta adalah titik. Penyelesaiannya, sin kita gunakan trigonometri identitas ya, sin kuadrat theta, salah satunya ini sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Maka sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos kuadrat theta. Cosnya pindah ke kiri ke kanan jadinya min. Sin theta sama dengan ya, untuk menghilangkan kuadratnya ini berarti ruas kanan kita akarkan ya, berarti plus minus akar 1 min cos kuadrat theta. Diketahui cos theta sama dengan min 6/10 sehingga cos kuadrat theta sama dengan 36/10 ya. Ini jika min 6/10 jika dikuadratkan 36/100. Sin theta sama dengan plus minus akar 1, kita masukkan cos kuadrat theta-nya 36/100. Sama dengan plus minus akar ya, ini 1 berarti 100/100, 100 kurangi 30 ada 64, 64/100. Berarti plus minus 8/10. Diketahui theta berada di kuadran 3 sehingga sin theta bernilai negatif ya, sin di kuadran 3 maka bernilai negatif, maka kita pilih yang min 8/10. Sehingga tan theta sama dengan sin theta per cos theta ya, rumusnya sama dengan min 8/10 di per 6 per min 6/10 ya, min bagi min berarti plusnya, tinggal mencoret 10-nya berarti tinggal 8/6, sehingga jawabannya yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 4, bentuk sederhana dari 1 plus sin theta kali 1 min sin theta kali 1 plus tan kuadrat theta adalah titik. Penyelesaiannya, 1 plus sin theta kali 1 min sin theta kali 1 plus tan kuadrat theta sama dengan, masih ingat ya, jika A plus B kali A min B hasilnya A kuadrat min B kuadrat ya. Saya tuliskan biar ingat ya, jika ada bentuk A min B, A plus B kali A min B hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat, begitu ya. Nah ini A-nya, ini B-nya ya, A plus B A min B, maka ini 1 kuadrat 1 sin kuadrat theta, sin theta dikuadratkan sin kuadrat theta.
Sehingga 1 min sin kuadrat theta kali ini tetap kita tuliskan 1 plus tan kuadrat theta. Sama dengan 1 min sin kuadrat theta itu sama dengan cos kuadrat theta ya, maka kita ganti ya. Ini 1 min sin kuadrat theta itu sama dengan cos kuadrat theta ya, tidak perlu bingung. Sama dengan cos kuadrat theta kali 1 plus tan kuadrat theta. Cos kuadrat theta ya, cos kuadrat theta kali 1 ya, menggunakan sifat distributif. Cos kuadrat theta kali 1 adalah cos kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta kali tan kuadrat theta adalah cos kuadrat theta tan kuadrat theta. Cos kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Nah, tan kuadrat theta itu bisa kita tulis dalam bentuk sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Lalu ini cosnya bisa kita sederhanakan ya. Nah, seperti ini. Cos kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta 1 ya, berarti tinggal cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta. Nah, ini cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta, maka hasilnya 1 ya. Kan masih ingat rumusnya cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu kan sama dengan 1 ya. Tidak perlu bingung, ini harus ingat ya, identitas trigonometri, sehingga jawabannya yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 5, nilai maksimum fungsi fx 1 sama dengan 1 min 3 cos 3x adalah titik-titik. Penyelesaiannya, dari fungsi fx sama dengan 1 min 3 cos 3x diperoleh a sama dengan min 3 dan d sama dengan 1. Nilai maksimum sama dengan harga mutlak a ditambah d. Sehingga harga mutlaknya adalah A-nya adalah min 3. Jika min 3 itu di harga mutlak maka 3 ya, jadinya positif. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Sehingga jawabannya yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Diketahui fungsi fx sama dengan 3 sin 2 kali x plus v. Amplitudo fungsi f adalah titik-titik. Penyelesaiannya, dari fungsi fx sama dengan 3 sin 2 kali x plus v diperoleh a sama dengan 3 dan b sama dengan 2. Amplitudo sama dengan harga mutlak a sama dengan 3. Maka jawabannya yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 7. Periode fungsi fx sama dengan min 2 cos 4 kali x min pi per 2 adalah titik-titik. Penyelesaiannya, dari fungsi fx sama dengan min 2 cos 4 kali x min pi per 2 diperoleh a-nya yaitu min 2 dan b-nya sama dengan 4. Periode sama dengan rumusnya 2pi per b sama dengan 2pi per 4, maka disederhanakan ya, 2 bagi 2 1, 4 bagi 2, 2 berarti pi per 2. Sehingga jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 8 ya. Diketahui fungsi fx sama dengan min 2 cos 4x. Sketsa berikut yang menunjukkan grafik fx untuk interval x lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan pi adalah titik-titik. Penyelesaiannya, dari fx sama dengan min 2 cos 4x diperoleh a sama dengan min 2, b sama dengan 4, dan d sama dengan 0. Amplitudo fungsi sama dengan harga mutlak a sama dengan 2 ya. Nilai maksimum y max sama dengan harga mutlak a ditambah d sama dengan harga mutlaknya adalah 2. 2 ditambah 0 berarti 2. Nilai minimum y min ya, ini y min ya, maaf ini salah, y min. Ini ada y min ya, silahkan diganti y min sama dengan min harga mutlak a. Min harga mutlak a ditambah d ya, berarti harga mutlak a nya ada 2, diminkan berarti min 2, min 2 ditambah 0 berarti min 2. Periode grafiknya yaitu 2pi per b sama dengan pi dari b nya adalah 4 ya, berarti 2pi per 4 disederhanakan jadi pi per 2. Dengan demikian pada interval x lebih dari sama dengan 0, x kurang dari sama dengan pi terdapat 2 gelombang. Nilai fungsi f untuk titik tertentu sebagai berikut. Jika x-nya 0, maka f0 sama dengan min 2 cos 0 sama dengan min 2. Cos 0 kan 1, min 2 kali 1 min 2. Diperoleh titik 0, min 2. Untuk x sama dengan pi per 8, sehingga f pi per 8 sama dengan min 2 cos pi per 2 sama dengan 0 ya. Pi per 2 itu 90 ya, berarti cos 90 itu 0, min 2 kali 0 berarti 0. Diperoleh titik pi per 8, 0. Untuk x sama dengan pi per 4 sama dengan pi f pi per 4 sama dengan min 2 cos pi ya. Cos
pi ya, ini kan 4x ya. Nah, 4x, x-nya diganti pi per 4 berarti tinggal pi. Min 2 cos pi-nya 180, cos 180 ada min 1, min 2 kali min 1 berarti 2. Diperoleh titik pi per 4, 2. Untuk x sama dengan 3 pi per 8, maka f 3 pi per 8 sama dengan min 2 cos 3 pi per 2. Cos 3 pi per 2 itu 0, berarti min 2 kali 0 sama dengan 0. Diperoleh titik 3 pi per 8, 0. Untuk x sama dengan pi per 2, maka f pi per 2 sama dengan min 2 cos 2 pi sama dengan min 2. Diperoleh titik pi per 2, min 2. Untuk x sama dengan 5 pi per 8, maka f 5 pi per 8 sama dengan min 2 cos 5 pi per 2 sama dengan 0. Diperoleh titik 5 pi per 8, 0. X sama dengan 3 pi per 4, maka f 3 pi per 4 sama dengan min 2 cos 3 pi sama dengan 2. Diperoleh titik 3 pi per 4, 2. Untuk x sama dengan 7 pi per 8 sama dengan f 7 pi per 8 sama dengan min 2 cos 7 pi per 2 sama dengan 0. Diperoleh titik 7 pi per 8, 0. Untuk x sama dengan pi, maka f pi sama dengan min 2 cos 4 pi sama dengan min 2. Diperoleh titik pi, 2. Diperoleh grafiknya sebagai berikut ya, grafiknya dari titik-titik ini ya, jika dihubungkan seperti ini ya, terdapat 2 gelombang ya, ini tadi kan 2 gelombang ini, sehingga jawabannya yang benar yaitu yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 9, perhatikan gambar grafik fungsi sinus berikut. Persamaan fungsi grafik tersebut adalah titik-titik. Penyelesaiannya, bentuk fungsi dari grafik di atas berupa fx sama dengan a sin bx. Dari grafik diperoleh amplitudo sama dengan a, sama dengan setengah kali nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nilai maksimumnya ini, nilai minimumnya ini ya, sama dengan setengah kali setengah min setengah. Berarti setengah ditambah setengah ya, ini min ketemu min kan, plus setengah ditambah setengah itu 1, otomatis setengah kali 1 tetap setengah. Periode 3 pi 2 pi per 3 sehingga B sama dengan 2 pi per periode. Sama dengan 2 pi per 2 pi per 3 ya, 2 pi-nya dicoret sehingga tinggal 3. Diperoleh fungsi fx sama dengan a sin bx sama dengan setengah sin 3x, sama sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 10, soal HOTS ya ini. Pada sebuah kincir ria terdapat satu kursi berwarna merah. Ketinggian kursi tersebut mengikuti rumus HT sama dengan 12 ditambah 11 sin pi per 8T. Jika ketinggian kursi dinyatakan dalam meter, diameter kincir ria adalah titik-titik ya. Diasumsikan kursi menempel di lingkaran kincir ria. Kita anggap kursi itu menempel di lingkaran kincir ria. Penyelesaiannya, dari persamaan HT sama dengan 12 plus 11 sin pi per 8T diperoleh A sama dengan 11 dan D sama dengan 12. Posisi terendah kursi sama dengan min harga mutlak A ditambah D ya. Berarti nilai minimum ya ini sama dengan min 11 ditambah 12 sama dengan 1. Posisi tertinggi kursi berarti harga mutlak A ditambah D, berarti ini nilai max ya. Sama dengan 11 ditambah 12 sama dengan 23. Diameter sama dengan 23 dikurangi 1 sama dengan 22. Sehingga jawabannya yang C. Demikian pembahasan soal asesmen 1 pilihan ganda nomor 1 sampai 10. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.